Halo, salam leadership wisdom. Kali ini saya akan membahas kembali tentang khotbah. Saya ingin mengajak saudara mengingat peristiwa di mana saudara berkhotbah dan merasa gagal dalam berkhotbah. Pernahkah saudara merasa gagal dalam berkhotbah? Saya harus mengakui bahwa saya mengalaminya. Berkali-kali dalam pelayanan mimbar, ribuan kali saya melayani baik di gereja, di perusahaan, dimanapun, saya pernah merasa gagal dalam berkhotbah. Yang sebenarnya tidak ada masalah karena memang dalam kehidupan kita pasti ada saja yang gagal dalam pelayanan kita. Tetapi bukan soal gagalnya yang menjadi fokus kita, tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan. Oleh sebab itu, topik yang saya mau bahas kali ini adalah tentang bagaimana kita belajar dari kegagalan kita dalam berkhotbah. Tapi sebelumnya saya mau mengajak saudara mengingat tentang kegagalan saudara dalam berkhotbah. Apa kategori orang gagal dalam berkhotbah? Misalnya saya merasa tidak ada respons dari orang-orang yang engage ya. Kalau saudara berkhotbah, saudara merasakan atmosfernya, saudara merasakan kotak matanya, saudara merasakan suasananya, dan saudara merasa gagal ya dalam berkhotbah itu. Kemudian feedbacknya juga, evaluasinya juga, mungkin kalau ada yang memberi evaluasi, mungkin dia memberikan saran dan masukan dan seterusnya. Nah, ada lagi kalau kita menjadi pengkhotbah tamu, kita tahu kita gagal kalau kita tidak diundang lagi ya. Jadi kita tahu bahwa kita gagal dalam berkhotbah. Nah, gagal adalah hal yang biasa, yang penting kita belajar dari kegagalan itu. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara melihat beberapa poin mengapa saudara bisa gagal di dalam berkhotbah. Apa penyebabnya dan bagaimana saudara harus memperbaikinya dan belajar daripadanya. Dan ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya yang juga gagal dalam berkhotbah. Walaupun saya sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi dalam berkhotbah. Yang pertama adalah kurang persiapan. Well, itu sering terjadi pada gembala-gembala, sering terjadi pada pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin setiap minggunya, setiap bulannya berkhotbah banyak kali, sehingga dia meremehkan persiapan, sehingga akhirnya seperti saya hanya membuatkan eksegesisnya atau hermeneutikanya, poinnya, tapi saya tidak mempersiapkan pendahuluannya yang bagus. Saya tidak mempersiapkan semua proses penyampaiannya. Saya hanya mempersiapkan kertas. Bahkan kadang-kadang saya harus mengaku kertas itu hanya satu lembar berupa garis-garis besar 1, 2, 3. Lalu saya buat judul dan seterusnya. Jadi sangat simple. Nah, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa khotbah bukan sekedar kontennya, tetapi mulai dari awal, mulai kita jalan, berdiri, masuk, semuanya harus kita desain persiapan. Sehingga kita seringkali meremehkan semua itu. Padahal dalam YouTube saya yang lalu, pendahuluan sangat menentukan misalnya. Saya tidak mencari kalimat-kalimat khusus yang baru, melatih perkataan awal, kalimat awal, cerita awal, dan seterusnya. Saya anggap sudah biasa. Dan seringkali juga para pengkhotbah lain melakukan hal yang sama karena merasa bahwa mereka sudah mahir. Kemudian mereka merasa bahwa Tuhan pasti akan menuntun, Roh Kudus akan menolong. Tentu tuh Roh Kudus akan menolong kita, tetapi kita juga harus bagian kita mempersiapkan dengan baik. Ingat, khotbah bisa menjadi disaster, bencana, bila kita tidak mempersiapkan seluruh khotbah itu. Dan hanya mempersiapkan sebagian, meremehkan, dan apalagi tidak mempersiapkan secara keseluruhannya. Hati-hati dengan persiapan.
mulai dari seluruh persiapan itu harus dibuat. Itu kegagalan yang pertama. Kegagalan saya yang kedua adalah saya tidak memperhitungkan masalah teknis atau masalah-masalah di luar khotbah itu sendiri. Saya misalnya mempersiapkan dengan baik khotbah itu, tapi ternyata pada waktu saya naik mimbar ada masalah teknis, sound systemnya kurang bagus, sehingga suara saya tidak terdengar dengan baik. Atau gedungnya yang bergema, cara menata sound systemnya, akustiknya gedung itu, wah jelek sekali. Satu kali saya pergi di sebuah kota berkhotbah, selesai berkhotbah seorang bapak dan ibu datang bersalaman dan mengatakan, kami tidak mendengar suara bapak, saya cukup stres jadinya. Sangat stres sekali saudara. Kenapa saya sangat stres? Karena dia tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Dan saya yakin bahwa banyak orang di jemaat itu tidak mendengarnya. Dan kalau tidak mendengarnya pasti gagal khotbah saya. Karena dia tidak mengetahui apa yang saya sampaikan. Ataupun mungkin dia mendengarnya tapi tidak jelas. Karena mungkin terdengar, tidak terdengar, terdengar, tidak terdengar, terputus-putus dan seterusnya. Nah, ketika kita berkhotbah, walaupun bukan bidang kita, mungkin saudara seorang gembala, mungkinkah seorang pengkhotbah tamu, tetap harus menanyakan sound system. Tetap harus mendorong gereja-gereja untuk memperbaiki sound system mereka, gedung mereka yang bergema dan seterusnya. Sehingga perlu ada orang-orang yang ahli untuk hal itu. Apa gunanya gedung bagus? Apa gunanya fasilitas yang bagus, sound system yang baik, tetapi tak dapat digunakan, malah suara khotbah tak terdengar. Ini kegagalan kedua yang saya pernah alami, yaitu masalah-masalah teknis yang saya tidak perhatikan. Begitu pula dengan masalah-masalah teknis seperti kepanasan, tidak kipas anginnya tidak jalan dengan baik, atau AC-nya, pendinginnya tidak jalan dengan baik, dan hal-hal teknis lainnya, keributan, anak-anak berlari-lari, anak-anak menangis, teriak, dan sebagainya. Wah, itu seringkali menjadi pengganggu yang konsentrasi, dan kita terganggu, orang terganggu, dan seterusnya. Dan ini menjadi kegagalan kita kadang-kadang dalam berkhotbah jika kita tidak memperhatikan masalah teknis. Hal yang ketiga, saudara, ialah kegagalan yang saya alami adalah memakai cerita dalam bentuk ilustrasi, berita yang tidak dipahami oleh pendengar kita atau yang mendengar daripada khotbah kita. Jadi jemaat mereka tidak mengerti konteks apa yang saya dimaksudkan dengan cerita itu. Pernah dalam pelayanan saya menggunakan ilustrasi. Saya berharap mereka meresponi dengan tertawa atau senyum, dan seperti tidak bermakna. Mereka tidak mengerti cerita itu karena di Jakarta berlaku tapi di tempat lain tidak, atau di Ujung Pandang atau di Makassar berlaku, di Kalimantan tidak. Mereka tidak tahu cerita itu. Maka kita harus memastikan, saudara-saudara, ketika saudara memakai cerita, memakai berita, memakai sesuatu, mereka memahaminya, mengertinya. Bagaimana? Ya, kita harus lihat apakah itu viral, sejauh mana itu viral. Dan kita waktu ngobrol-ngobrol, waktu diundang, kalau saya jadi pengkhotbah tamu diundang, saya akan menanyakan apakah cerita-cerita ini diketahui dan seterusnya, untuk mendapatkan gambaran tentang pemahaman mereka, berita yang ada di sekitar mereka. Sehingga ketika saya memakai ilustrasi-ilustrasi, cerita-cerita, berita-berita yang ada di media online, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terkini, mereka mengerti dan memahaminya, situasi yang ada itu. Jangan sampai mereka tidak tahu. Ini yang harus kita ingat sebagai pengkhotbah. Kegagalan yang keempat adalah ketika kita menyiapkan khotbah, ini pengalaman saya juga, ketika kita menyiapkan khotbah dengan baik, ketika kita menyiapkan semua persiapan itu dengan baik ilustrasi, kita lupa memberi tantangan. Ketika kita bingung memberikan aplikasi tantangan ke jemaat tentang apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Nah, ingat ya, Bapak Martin Luther, seorang tokoh reformasi, mengatakan ketika Anda mulai berhenti menguraikan dan mulai masuk ke aplikasi, sebenarnya khotbah baru dimulai.
Artinya, saudara harus mengerti bahwa mulainya sebuah khotbah ketika bagaimana mereka membawa berita itu untuk mereka terapkan. Dan ini seringkali bagian yang juga sering diremehkan oleh para pengkhotbah, para gembala. Termasuk saya. Seringkali saya meremehkan, nanti aplikasi nantilah mengalirlah. Kalau sudah berdiri di mimbar nanti ingat kita akan tahulah caranya nanti. Nah, kadang-kadang kita bisa membuatnya, tetapi seringkali kita tidak bisa, dan akhirnya kita membiarkan jemaat dengan kesimpulan saja, hal-hal yang sifatnya normatif saja. Misalnya kita menyuruh rajinlah berdoa, rajinlah mengandalkan Tuhan. So what? Kalau sudah mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, so what? Apa hal yang harus dia kerjakan secara detail, jelas? Tantangan apa yang kita berikan? Ada yang tantangan yang mungkin mudah kita sampaikan dan berikan, tapi ada tantangan yang membutuhkan persiapan khusus supaya mereka melakukannya. Dan kita gumuli dalam doa. Jadi jangan take for granted atau percaya bahwa nanti aplikasi dan penerapan nanti akan mengalir pada waktu kita berkhotbah. Hati-hati. Nah, inilah yang harus saudara perhatikan sebagai pengkhotbah, pembicara, baik sebagai gembala maupun sebagai pengkhotbah tamu, untuk serius memperhatikan akan hal ini. Nah, tujuan YouTube ini jelas supaya saudara sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai pembicara dapat efektif dan selalu dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi.